Halo semuanya, namaku Nadia. Di sini aku mau menjelaskan program yang aku buat. Di sini aku pakai bahasa C. Programnya sederhana. Di sini aku bikin program pemesanan pada toko komputer. Aku akan menjelaskan beberapa fungsinya satu-satu per baris. By the way, di sini aku jalanin programnya pakai REPL-IT ya. Bisa langsung cek di Google, tulis aja REPL.it. Terus tinggal login, sign in, pakai akun Google atau GitHub kamu. Dan kalian bisa ngoding dengan berbagai bahasa. Contohnya ini aku pakai C. Oke, pertama di sini aku mau menjelaskan pada baris pertama ada include. Include itu pada bahasa C digunakan untuk memasukkan sebuah file khusus yang memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan dalam bahasa C. File include ini juga sering disebut sebagai header file. Makanya di akhirannya ada H. STDIO itu kepanjangan dari standar input output. Di bahasa C sendiri wajib banget kita masukin fungsi ini include, karena kalau kita nggak masukin fungsi ini kita nggak bakal bisa menjalankan programnya, karena di dalam standar ini nih stdio, stdlib ini menyimpan berbagai fungsi seperti printf, scanf. Jadi harus banget kita wajib masukin ini include. Untuk line kelima itu ada integer main. Integer main itu menandakan nilai kembalian atau hasil akhir dari function main. Atau singkatnya nih, integer main itu perintah yang mengawali setiap kode pada program bahasa C. Jadi ini tuh juga kewajiban kedua setelah include di bahasa C. Selanjutnya pada line 6-9 ini untuk pendeklarasian variabel. Di sini yang biru-biru ini merupakan tipe data. Di sini aku pakai tipe data karakter sama integer. Tipe data karakter sendiri itu digunakan untuk memasukkan variabel huruf, kalimat. Nah, di sini aku pakai variabel nama. Untuk nama sendiri aku pakai kurung 50 yang bermaksud size-nya itu merupakan 50 karakter. Nah, yang kedua ini integer itu merupakan tipe data untuk memasukkan variabel bilangan bulat. Nah, di sini aku pakai quantity CPU, variabelnya monitor, keyboard, mouse, sama printer. Yang ketiga ini integernya aku masukkan variabel total CPU, monitor, keyboard, mouse, dan printer. Yang keempat ini integernya aku masukkan variabel grand total, gunanya untuk menghitung total pemesanan. Next, untuk baris ke-11-36 ini kita pakai perintah print. Perintah print sendiri itu untuk menampilkan sesuatu ke layar inputan. Salah, ke layar output. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kan aku ngeprint selamat datang di toko Elo. Nah, nanti di outputnya tuh bakal muncul seperti ini. Sama, selamat datang di toko Elo. Nah, fungsi selanjutnya ini ada slice n. Ini tuh gunanya new line, jadi buat baris baru. Untuk baris ke-15 ini kan kita ada printf masukkan nama Anda. Nah, ini printf ini bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian kita tulis deh Nadia. Lalu pada baris ke-16 ini ada fungsi fgets. Di sini aku mau menjelasin nih fgets sendiri atau get. Get itu adalah fungsi untuk mengambil input dalam satu baris. Tapi nih, kalau misalnya kita nulis get doang, itu bakal menyebabkan buffer overflow pada program dan akan mendapatkan peringatan agar tidak menggunakan fungsi get. Solusinya kita pakai fgets. Karena fget itu lebih aman dibandingkan gets. Terus juga kita bisa menentukan ukuran buffer dan sumber inputannya jika kita pakai fget. Terus ya, di fget sendiri itu ada rumusnya. Rumusnya ini ada 3. var, size, sama stdin. Maksud var ini adalah variabel. Nah, di sini aku kan pakai variabel nama, name. Nah, size ini ukuran buffer. Ukuran buffernya ini aku pakai 50 kan tadi di awal. Sama stdin. Stdin ini merupakan sumber inputan. Selanjutnya, yang berarti untuk variabel nama ini
cuma bisa sampai 50 size-nya. Nah, yang baris ke-18 ini kita print hi dan nama yang tadi, nama variabel tadi. Nah, di sini kan aku variabelnya masukin Nadia nih tadi di awal. Nah, habis itu dari print hi ini bakal masuk namaku. Hai Nadia. Kemudian di baris 19 ini kan aku ngeprint daftar pemesanan 0 jika tidak ingin memesan. Nah, dari hasil print ini kan muncul nih. Nah, di sini aku mau ngisi programnya nih. Untuk CPU-nya aku tulis 1 buah. Ups, salah. Harus di sini. 1 buah. Untuk monitornya 0 deh. Terus keyboardnya 1 buah. Mouse 1 buah. Printernya juga 1. Walah. Ada rinciannya. Pada baris ke-21 ini, printnya itu bakal memunculkan ini di sini. Nah, harga. Maksud dari slice T ini tuh tab, yang berarti spasi banyak kayak gini. Terus lalu harganya di print. Terus scan F ini gunanya untuk memasukkan nilai variabel yang kita masukkan. Ini misalnya kita masukkan 1, ini masuknya bakal ke scan F. Dan ini tuh udah rumusnya kayak gini. Untuk scan F yaitu %d, yaitu double atau desimal, lalu koma. Di sini ini tuh maksudnya tipe data. Nah, terus yang kedua ini argumen atau variabel. Di sini kita pakai variabelnya kan quantity CPU. Nah, sama juga kayak monitor, harga, terus scan-nya juga sama, begini. Sama mouse juga, printer juga. Di baris 36 ini kemudian aku tulis rincian pembelian, terus maka keluar di sini rincian pembelian. Lalu untuk 38 sampai 50 ini udah masuk perhitungan atau rumus. Seperti contohnya ini total CPU. Ini masukin harganya. Lalu dikali, terus juga masukin ini variabelnya. Sama, ini semuanya diuraikan. Lalu yang grand total, nah ini dia variabel grand total yang di atas. Ini kita masukin rumus perhitungannya, yaitu total CPU ditambah total monitor, ditambah total keyboard, ditambah total mouse, ditambah total printer. Terus jangan lupa kita selalu masukin titik koma. Ini wajib banget akhirannya kalau di bahasa C. Terus selanjutnya untuk baris 46 ini sampai 53 kan ada printnya ini akan masuk ke sini nih. Nah, CPU slice T yang berarti tab nih. Terus kemudian %d-nya ini merupakan total pemesanan kita ada berapa nih di sini. Nah, ini masuknya ke sini. Terus kemudian sama dengan rupiah. Nah, ini D-nya ini harganya. %d ini variabel harga. Terus kemudian jangan lupa selalu gunain ini argumen 1, argumen 2. Jadi kita pertama tipe datanya kan dimasukin. Nah, kemudian variabelnya nih dimasukin juga. Quantity CPU sama total CPU. Begitupun juga untuk monitor, keyboard, mouse, printer semuanya sama. Begini juga rumusnya. Yang terakhir, print total. Nah, ini grand totalnya nih yang variabel keempat yang tadi. Nah, ini juga kita sama juga masukin kayak yang tadi juga. Terus, kemudian terima kasih telah berbelanja di toko kami. Kurang lebih seperti itu program yang aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.